Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat muslim yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, sholat tahajud merupakan salah satu sholat sunnah yang sangat dianjurkan. Secara bahasa, tahajud berarti berupaya melawan atau meninggalkan tidur. Sedangkan menurut istilah fikih adalah sholat sunnah malam hari yang dilakukan setelah tidur. Dalam pelaksanaannya, sholat tahajud dilakukan di malam hari setelah bangun tidur. Jumlah rakaatnya tidak dibatasi, namun setiap 2 rakaat ditutup dengan salam. Ada sejumlah keutamaan bagi umat Islam yang melaksanakan sholat tahajud. Di antaranya sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran surat Al-Isra ayat 79. Pada sebagian malam lakukanlah sholat tahajud sebagai suatu ibadah tambahan bagimu. Mudah-mudahan Tuhanmu mengangkatmu ke tempat yang terpuji. Dikisahkan ada seorang lelaki parubaya yang hidupnya sangat sederhana. Dia tinggal di sebuah kampung bersama keluarganya. Layaknya orang-orang di kampungnya, lelaki ini bukan sosok yang berpendidikan tinggi. Pendidikannya hanya sampai tingkat SD, itu pun tidak sampai tamat. Soal pekerjaan pun demikian, jauh dari kata elit menurut pandangan sebagian manusia. Dia hanya pekerja kasar dengan penghasilan yang tidak tetap pula. Namun jangan salah, walau tampak serba kekurangan, kehidupan lelaki ini tampak sangat bahagia, tenang, tentram dan berkah. Dan dia layak berbangga dan sujud syukur. Bagaimana tidak, anak-anaknya termasuk anak yang cerdas. Bahkan semuanya bisa meraih gelar sarjana dan hidup berkecukupan. Akan tetapi bukan karena gelar sarjana yang membuat dia dan istrinya bahagia. Dia bahagia karena bisa istiqomah dalam ketaatan kepada Allah Ta'ala. Atas wasilah keistiqomahan dalam ketaatan itu, Allah Ta'ala memberinya kemudahan dalam membesarkan dan mendidik anak-anaknya. Ternyata ada amalan yang senantiasa dia jaga dan hampir tidak pernah ditinggalkan, yaitu sholat malam atau tahajud. Setiap malam, terkhusus pada sepertiga malam terakhir, dia selalu bangun untuk menghadap Rabb-Nya. Dalam munajatnya, dia selalu menangis meminta ampunan Allah Ta'ala atas segala dosa dan kekilafannya, terkhusus kekilafan dalam mendidik anak-anak. Dia kerap berdoa, "Ya Allah, ampunilah jika hamba-Mu ini salah dalam mendidik anak-anak. Ampuni ya Allah jika hamba-Mu lalai dalam mendidik anak-anak. Ya Allah, jadikanlah keturunan hamba menjadi anak-anak yang soleh dan solehah. Ya Allah, sukseskan dunia dan akhirat mereka. Amin ya Rabbal Alamin." Betapa pertolongan Zat yang Maha Kuasa akan sangat dekat dengan hambanya yang istiqomah menunaikan sholat malam. Hamba-hamba yang mengisi malam-malamnya dengan sholat, munajat dan doa, merekalah hamba yang mendatangi jamuan alkoholik di sepertiga malam terakhir. Mereka rela menukarkan kenikmatan tidurnya agar bisa dekat dengan Rabb-Nya, untuk memohon ampun kepadanya dan mencurahkan isi hatinya. Allah Ta'ala menjanjikan kepada mereka pahala yang besar dan aneka kemuliaan, terungkap dalam Al-Quran. Dan pada sebagian malam hari, sholat tahajudlah kamu sebagai suatu ibadah tambahan bagimu. Mudah-mudahan Tuhanmu mengangkat kamu ke tempat yang terpuji. Ini pula yang Allah Ta'ala serukan kepada hambanya yang paling mulia. Hai orang yang berselimut Muhammad, bangunlah untuk sholat di malam hari kecuali sedikit daripadanya, yaitu 1/2, atau kurangilah dari 1/2 itu sedikit, atau lebih dari 1/2 itu. Dan bacalah Al-Quran itu dengan perlahan-lahan. Sesungguhnya kami akan menurunkan kepadamu perkataan yang berat, qaulan sakila. Quran surat Al-Muzammil ayat 1-5. Dengan tahajud itu Allah Ta'ala telah menganugerahkan kepada beliau dan orang-orang yang mengikutinya maqamah ma'mudah dan qaulan syakili. Maqamah ma'mudah adalah kedudukan yang terpuji. Artinya dengan menjaga keistiqomahan sholat tahajud, kita akan mendapatkan kedudukan terpuji di sisi Allah. Apabila sudah demikian, kita dapat menjalankan hidup dengan penuh makna. Adapun qaulan syakila adalah ucapan yang berbobot, ucapan penuh hikmah, pelajaran dan wibawa. Tampaknya setiap muslimah, terkhusus yang sudah menikah dan punya anak, memiliki qaulan syakila adalah sebuah anugerah.
Sebab inilah modal berharga untuk bisa menaklukkan anak-anak. Dalam sejumlah kasus kita sering menyaksikan banyak orang tua, bahkan termasuk kita sendiri, yang kebingungan menghadapi tingkah laku anak-anak. Mulut sudah berbusa-busa memberikan nasihat, tapi sang anak tidak mau mentaati, bahkan melawan dan semakin berontak. Mengapa demikian? Boleh jadi salah satu sebabnya adalah karena orang tua tidak memiliki kaulan syakila. Sesungguhnya kaulan syakila tidak bisa didapatkan dengan gratis. Perlu perjuangan untuk mendapatkannya, plus doa dan latihan yang terus-menerus. Satu di antaranya dengan berjuang menjadi ahli tahajud, sehingga Allah Azza wa Jalla berkenan memberikan lisan yang berbobot kepada dan kita. Maka tahajud bukan lagi sekedar beban atau kewajiban. Tahajud sejatinya adalah kebutuhan bagi kita. Kedudukan tahajud bagi hati bagaikan kedudukan makanan bergizi dan suplemen penuh nutrisi bagi tubuh. Dia akan menyehatkan jiwa raga, menerangi hati dan pikiran, mencerdaskan akal dan mendekatkan diri dengan aneka solusi dan pertolongan Allah. Lalu bagaimana caranya agar kita bisa mendawamkan ibadah yang teramat powerful ini? Ada sejumlah tip yang bisa Anda bagi di sini. Mohonlah kepada Allah Ta'ala agar kita senantiasa dibangunkan untuk bisa sholat malam tahajud, terkhusus pada sepertiga malam terakhir. Barengi doa dengan menyempurnakan ikhtiar, semisal dengan memasang alarm, menyusun daftar piket di rumah untuk bisa saling membangunkan, tidak makan menjelang tidur, dan tidak tidur larut malam. Atau bisa pula kita bersedekah dengan harapan Allah Ta'ala memberikan kekuatan kepada kita untuk tahajud. Bacalah fikih sholat malam, keutamaan dan kerugiannya apabila kita sampai melalaikannya. Perkuat motivasi dengan membaca kisah-kisah ahli tahajud, terkhusus Rasulullah SAW, para sahabat dan orang-orang yang bersama mereka, bagaimana mereka melakukannya dan apa yang mereka dapatkan. Bergaulah dengan orang-orang yang terbiasa sholat malam. Jauhi maksiat, terkhusus makanan dan harta haram. Jauhi pula aneka hal yang sia-sia dan melalaikan. Saudaraku, semoga Allah Ta'ala membangunkan kita dan keluarga pada sepertiga malam terakhir. Bermohonlah terus kepada Allah agar Dia berkenan mengaruniakan kaulan sakila dan maqamah mahmuda, beserta untuk menuju ke sana. Hendaklah kalian melakukannya qiyamul lail, sholat malam tahajud, karena itu adalah kebiasaan orang-orang soleh sebelum kalian. Pendekatan diri kepada Rabb kalian, penghapus aneka perbuatan buruk dan pencegah dari perbuatan dosa. Hadis riwayat At-Tirmizi, Al-Hakim dan Al-Baihaqi. Dan inilah 5 keutamaan sholat tahajud. Pertama, Allah akan mengangkat karir, pekerjaan atau aktivitas seseorang di tempat yang terbaik di kantor dan sebagainya. Terbaik itu tidak harus puncak yang paling tinggi, direktur, tidak. Misalnya, tapi tempat yang bisa nyaman hidup Anda, sholat bisa nyaman. Kedua, Allah akan bimbing setiap ahli tahajud sehingga menjalani awal pekerjaannya dengan begitu mudah. Ketiga, Allah berikan jalan keluar terbaik dari persoalan yang dirasakan. Jadi ahli tahajud itu setiap kali punya masalah bukan tidak mendapat masalah ya. Cuman sebelum diuji diringankan masalahnya. Kemudian keutamaan yang keempat yaitu Allah akan langsung tolong orang ini ketika ada lingkungan sekitar yang akan menyakiti atau menjahilinya. Jadi kalau diisengi orang, dijahili orang, ini orang-orang seperti ini ahli tahajud, langsung dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kelima, sholat tahajud adalah kebiasaan ahli surga saat di dunia. Jadi kalau Anda mau melihat ahli surga, salah satunya Anda lihat kebiasaan sholat malamnya. Itulah keutamaan yang akan didapat dari seorang yang rutin melaksanakan sholat tahajud. Mudah-mudahan kita sebagai umat muslim selalu menjalankannya. Tapi perhatikan juga dalam melakukan sholat yang 5 waktu. Wallahu a'lam bishawab. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.